Kok itu? Apa wifi sih kau indah? Cek mas, cek mas. Berapa? Alah, alah. Musik dulu, tampil malu. Tes, coba tangan. Kalau ada suara. Tes. Tes 1 2 3 tes. Iya, Bang, relay. Berapa? Lah. Relay. Ini sih, Bang. Ini Masih delay juga ya? Ya memang iya, karena kita delay. Karena dia ke OBS dulu. Iya. OBS baru lagi. Nggak masalah lah. Berarti udah oke kan, apa? Nah, Udah oke. Kirim. Bantu. Agak Share. sedikit 5 detikan lah. 10 detik nih mas. 10 detik. Delay juga mas. Iya, jadi kamu nanti ngagain kalau ngasih informasi Dan set di murang. itu. duluan aja ngasih informasi ya. Iya. Misalkan ada tarian, diduluin aja dari Kalau pertahankan udah kak. Bagian saya mejanya stay mas berarti mas. Mas, kami udah bagi berarti pembukaan, terus peserta, tari kolosal fikuih, pembukaan, terus masih ragu ada taratika. Kita bisa banget juga. Dia defile, yang lainnya belum tahu. Iya, itu dega kayaknya. Nah, ya mana tuh tadi nyari Ya. Ya sudah dulu. jadi kami bicara yang Iya, ini udah masuk suaranya. Dewi di mana duduk? Bisa majuin mejanya stay kok bang? Ya terserah, takut kabelnya nggak cukup. Sampai kabelnya pik kalau maju ke depan. Nah itu sampai jadi panjang ya Pik. Bisa tolong Kak? Boleh nampak langsung ntar ke situ. Geser meja ya mas, bang. Agak ke depanin sedikit gitu nah biar Dari kakinya geser, Iya. dari kakinya kaki kan. Enggak, ayo. Yang kayak Ada kaki yang besinya, ada kaki yang kayak. Ah, enggak langsung gitu. di sini aja nggak apa-apa. Mau lihat ke depan. Iya atau di situ. Mana yang enak ya posisinya ya? Bisa. Di sini bisa juga. Kecil laptop Atau bisa benar. posisi Ayu tuh? Hah? Nah, Soalnya nggak kelihatan. oke sini kak. Dah. Sini aja nggak apa. Hah? Hah? Itu untuk apa jangan? Ah, itu ada bantu. Mau tadi betul pak. Nggak tahu itu Fauzan tadi yang ngomong. Sama saya nggak parah dulu gitu. Iya Pak. Oke deh. Tes 1 2 3 tes. Coba Dewi duduk. Santai dulu. Siap. Pakai headsetnya, baru dirasakan. Jadi sih tapi ya. Berarti Biasa aja, duduknya biasa aja. Nyamannya. duduk manis kan? Aduh kok. Tes. Atau delay ya? Halo pemirsa, tes. Keluar sih. Suara derinya enggak dang. Tes 1 2 3. Baik pemirsa, kecilin suara diri stand up. Biar kok udah mulai lagi kok. Alah.
Tes baik dengan MTQ itu bla 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 tes tes ya udah sih. Kalau Beko terlalu ikut, takut gadangan saya Ikut suaranya. volume. Kalau volume Iko headset. Volume headset Iko. Oh volume mic Iko. Soalnya sih gadang. Tapi kok suara yang dari luarnya enggak kedengeran. Bang Ice saya enggak kedengeran dari dulu. Bang Ice tadi itu enggak kedengeran. Jadi suara MC nah lain kedengeran. Untuk itu kami mohon Kalau mau aman kacik sih. Bapak dan Ibu untuk duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Dan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan. Kami mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Sesaat lagi tamu kehormatan segera tiba di tempat acara. Akan bersama Bapak dan Ibu kami ucapkan. Ini kedengar Mas? Kedengeran Mas? Terus Bang Afi, oh. Bang Afi masih suka Siko kan? Siapa tahu perlu nanti. Tadi udah ngomongin aku tuh. Baik, pemirsa. Tidak ada tandem. Susah aja tidak ada tandem nggak Mas? Ngobrol-ngobrolnya. Kok sini tak asal Mang? Nggak tahu. Gua cikgu ya. Lebih kiri maka tegak itu muka. Siko. Dia soal lebih gini. Hah? Udah mulai. Kak foto nak berdua kak pakai gitu aku dulu. Mau mana nanya? Tapi mana nanya mantap. Ya Mas. Buah meja sih Mas. Mau meja aja semuanya. Mana? Kak, minta tahu ke mana anda gua. Kak pakai itu. Foto-foto tuh beko. Kak bingung kalau mulai ya. Lah mulai ya. Nah caranya. Halo. Ini tuh pelan. Duduk sini. Kami kerajul. Tidak saja. Udah di start ini. Nggak tahu Mas. Tampilannya beda ya sama yang di Mbak tampilan juga Mas. belum di Tapi ini sudah apa ya? Sudah mulai. Sudah lihat Mas. yang baru nggak ya? Bisa dikirim lagi. Kapolres. Kapolres bukan. Baik. Tahu-tahu Kita nggak Kang Ice. Saya tengok. Dengar dari ngomong. Astagfirullahaladzim. Apa kita sih kan? Di dalam kok kalau Fauzan minta liquidnya di dalam jaketnya ya. Angin kiranya Beko baru dingin kalau. Iya dong, gue Beko atau gue. Baik. Harusnya sebelum mulai. Bingung Mas. Tampilannya gini sih Mas. Gimana?
acara inti nih Mas. Kita yang untuk pembukanya itu kayak kita biasa waktu live apa nih Mas, waktu live 3 tahun Pak Wali itu Mas. Jadi kita ambil gambar tapi suara sendiri biar nggak, maksudnya ini kan masih acara gini-gini aja gitu Mas. Ngobrol diri sendiri. Iya, masih kameranya gitu. Kameranya udah pas di situ. Oh, di orang ini ya. Apa namanya feedbacknya? Oh, gitu. Nah, feedback itu udah bisa diganti. Nanti masalah lagi nanti. Apalagi feedbacknya trial. Nanti lah tampil di situ. Tadi udah Mas. Coba tandem gak ada nih, bingung mau ngomong apa. Coba ayo denger di YouTube. Ya, baik. Kalau misalnya suara ini di YouTube-nya tuh kita kecil nggak bisa ya Bang? Suara ininya kita pas dari ngomong suara ininya dikecilin nggak bisa ya? Ngambil dari Terang suruh kakak, terang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Padang Panjang TV. Seperti yang kita saksikan saat ini di Gor Bancalawe Padang Panjang sedang berlangsung acara pembukaan MTQ ke-39 Padang Panjang dan sedang delay dan sedang persiapan untuk acara yang akan segera dimulai. Emang delay. Baik, saat ini sedang persiapan untuk acara dan para tamu yang ingin menonton bisa datang kemari, cuma tetap dengan menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi sehingga diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Disiarkan langsung dari lapangan Gor Bancalawe Padang Panjang bersama saya Diril Hemarika. Sebentar lagi kita akan mulai acara pembukaan MTQ ke-39. Delay. Baik Bapak dan Ibu, kami informasikan juga bahwasanya acara ini disiarkan langsung bersama channel MTQ 39 CH01 di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bisa menonton secara langsung melalui YouTube yaitu di channel MTQ 39 CH01. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, kembali kami informasikan bagi Bapak Ibu yang masih berdiri, kami harapkan untuk dapat segera menempati tempat duduk yang telah tersedia. Tentunya juga dengan para kafilah, kami harapkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah ditentukan karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Dan tamu VIP kita yaitu Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan juga hadir Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, tentunya Wali Kota Padang Panjang berserta Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Tamu VIP kita akan
tiba di tempat acara, kami harapkan bagi Bapak Ibu seluruh tamu undangan silakan menempati tempat duduk yang telah tersedia. Terima kasih. Diciptakan seorang insan, lembut hati berdu pandangan. Gue sedia. Jadi sedia. Jangan makalah. Oke bang, tengok. Sampai terima kasih kak tadi. Ya. Ada orang ngomong nggak? Ya kan? Suara siapa tuh? Ada kayak suara orang ngomong aja terus gitu, tapi di sini nggak ada gitu. Nggak, maksudnya itu tuh nggak ada tadi orang ngomong itu, tapi ada suara gitu. Nah kayak ada siaran lain masuk gitu. Suaramu yang kuat. Suara Deri. Oh berarti delay ya? Berarti delay berarti suara diri ngomong tadi ya mas? Soal-soal kita aja di sini. Berarti delay tadi. Terang ada seru kak. Ayo live Instagram ayo. Dari siklus sekarang aja lah sama ayo kapan. Ini sudah akun Kominfo ya. Tapi pas aku saya turun jeda lagi, pas aku jeda lagi gitu. Latihan. Cio. Iya ya. Kalau mulai ada dong. Casing T-nya saja Bek. Pas acara Pak Wali. Suara yang mana? Yang padahal dari mati nih mic-nya. Oh, ini. Cek.
suaranya kurang kedengaran. Baik, pemirsa, sambil menunggu kedatangan dari tamu undangan dan juga wali kota Padang Panjang, saat ini sedang berlangsung acara hiburan dengan pemutaran musik-musik dari artis-artis lokal Sumatera Barat. Selamat menyaksikan.
baik pemirsa, MTQ Nasional ke-39 yang saat ini diselenggarakan di Kota Padang Panjang. Jika Yang tadi ada bawa dari Bang Afi enggak lah. Ah, Bang Afi. Baik rekan-rekan sekalian, Padang Panjang TV melakukan live streaming langsung dari lapangan Bancalawe, tempat di mana dilaksanakan pembukaan MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat ke-39 tahun 2021. Saat ini kita sedang menantikan kehadiran dari Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mayeldi Ansorba beserta rombongan dan Bapak Wali Kota Padang Panjang Bapak Fadli Amran Datuk Paduka Malano.
Pemirsa, sesaat lagi kita akan memulai acara pembukaan MTQ ke-39 Kota Padang Panjang. Dan saat ini sudah bersiap-siap untuk acara. Seperti yang bisa Anda saksikan. Tetap terus stay tune bersama kami di sini. Baik, jika tadi siang Anda juga turut menyaksikan jadwal dan schedule dari pelaksanaan rangkaian acara pelaksanaan MTQ Nasional ke-39 di Padang Panjang ini, tadi siang juga berlangsung acara peresmian Monumen Al-Quran yang berada di depan Masjid Islamic Center Padang Panjang. Dan monumen ini menjadi salah satu landmark yang cukup menarik di Kota Padang Panjang saat ini. Dan bertepatan pula dengan pelaksanaan MTQ Nasional ke-39 maksud kami, sekaligus juga peresmian dari Monumen Al-Quran di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Kita masih mempersiapkan untuk acara pembukaan kegiatan MTQ, pemirsa. Ini tidak ada dua. Sorry. Kalau dibikin dua, yang 3-4 itu bisa ikut. Tes.
Assalamualaikum. Matikan Mas. Nah, itu matikan aja Mas. Baik, tes. Assalamualaikum. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes. Assalamualaikum. Baik, kita sedang persiapan, kita lagi testing dulu. Baik, tes. Untuk pemirsa mohon ditunggu. Saat ini kita sedang cek sound. Ya, berarti gitu. Oke. Berarti bisa. Berarti kalau mau mic-nya dua-dua mati, turunin yang mana mas? Dua-duanya turunin. Musiknya tetap hidup. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Baik Derit, saat ini suasana di Banjalawe makin lama makin ramai. Masyarakat sudah pada berdatangan ya. Benar mas, walaupun cuaca maju tinggalkan mas. Kalau ke kantor bapak maju tolong tinggalkan. Untuk masyarakat Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakat yang memantau terhadap FTQ Provinsi Sumatera Barat ke-39 ini bisa mengikuti vlog test yang diprakarsai oleh Kominfo Kota Padang Panjang. Dan ada hadiahnya ya mas ya? Betul. Rebut Hadiah totalnya 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Ikuti vlognya, bisa datang ke sini ke lapangan Bancalawe, ambil momen terbaik selama kegiatan pembukaan MTQ ke-39. Betul. Rekam dengan handphone, dengan kamera, atau dengan media apapun. Betul.
Saya yakin warga Padang Panjang kreatif semua ini ya Mas ya. Oke. Nah, untuk persyaratan tentang vlog test bisa dibacakan dari Baik, persyaratannya cukup mudah. Yang pasti untuk persyaratan vlog ini pertama peserta itu kita kategori umum. Kategori umum bisa dari pelajar, dari mahasiswa, ataupun dari masyarakat umum lainnya. Kita tidak batasi, maupun dari organisasi, komunitas manapun bisa ikut. Bahkan untuk kontingen atau peserta dari MTQ pun bisa ikut di perlombaan tersebut. Nah, kemudian juga kita ada persyaratan yang kedua itu untuk syarat wajib kita harus subscribe channel YouTube Padang Panjang TV tentunya ini Mas Budi kita. betul. Baik, kemudian juga ada IG Kominfo Padang Panjang harus di follow pemirsa. Terus IG dari PPID Kota Padang Panjang, IG 112 Padang Panjang. Kemudian juga follow Facebook atau fanpage dari Kominfo Padang Panjang. Itu syarat utama peserta yang ingin ikut lomba vlog. Jadi jangan sampai dilewatkan ya masyarakat Kota Padang Panjang maupun dari masyarakat Sumatera Barat lainnya. Bahwasanya vlog test yang kita adakan dari Kominfo Padang Panjang hadiah 6 juta rupiah secara total. Bisa Anda ikuti untuk sama-sama kita bisa menyemarakkan MTQ ke-39 ini. Dan mari kita sukseskan bersama kegiatan MTQ. Dan itu tadi juga untuk vlog MTQ. Untuk info lengkapnya pemirsa bisa follow IG vlog MTQ Papa. Di sana kita akan lebih rinci lagi untuk persyaratannya untuk siapa saja yang ingin mengikuti lomba tersebut. Dan hadiahnya itu ada total 6 juta rupiah. Ini hadiah yang cukup besar ini Mas Budi untuk membuat vlog ya Mas ya. Sambil kita menikmati acara yang ada di Vino lomba-lomba yang diadakan di MTQ 39 ini, masyarakat juga bisa hadir di Padang Panjang Expo yang keberadaannya ada di lapangan Bajalawe ya. Di situ juga bisa masyarakat ikut vlog ya. Bisa. Ya. Intinya untuk vlog ini kita semua momen-momen dan kegiatan-kegiatan selama pelaksanaan MTQ Nasional 39 di Padang Panjang bisa dijadikan bahan untuk vlog. Baik itu dari expo, dari acara pembukaan malam ini, penutupan sampai mungkin nanti saat lomba-lomba. Jadi baik. Baik, Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota tampaknya sudah hadir. Iya. Kameranya. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tiba di tempat acara. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat di tempat acara. Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat di tempat acara. Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat di tempat acara.
Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan saksikan acara resmi pembukaan MTQ Nasional ke-39 ini. Di tempat acara. Ini ada yang nanya di komentar. Ini ada yang
وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان الإنسان Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keridhaan serta diberi kelancaran dan perlindungan acara kita malam hari ini, maka marilah bersama-sama kita doa bersama. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Aliza Chan MAG selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keridhaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur kami limpahkan kehadirat-Mu. Dengan izin dan rahmat-Mu, di malam yang cerah ini kami Engkau kumpulkan dalam rangka pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di kota Serambi Mekah, kota Padang Panjang. Ya Allah, Engkau limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu pada acara kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermusabakah bukan untuk bertingkah, melainkan agar kami menjadi selangkah. Kami berlomba bukan untuk beradu domba, tapi adalah untuk menimba, menggali kitab suci-Mu Al-Quran. Mulai besok kami bertanding bukan untuk bersaing, tapi untuk bersanding seia dan sekata, sesuai dengan tuntunan kitab suci-Mu Al-Quran. Ya Allah, untuk itu jadikanlah kami orang yang arif dan bijaksana dalam menyikapi semua itu. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Musabaqah Tilawatil Quran pada hakikatnya bukanlah tujuan kami, tapi ini lain tidaklah sebagai usaha dan sarana kami untuk memahami dan mencintai kitab suci-Mu, mempelajari isi-isinya, menggali hikmahnya, sehingga pada saatnya tercipta generasi bangsa kami yang berakhlak Al-Quran, yang berperilaku Al-Quran. Pada akhirnya mereka adalah pemimpin dan penguasa negeri kami. Untuk itu ya Allah, dari lubuk hati yang sangat dalam kami bermohon kehadirat-Mu. Jadikanlah mereka dan kami semua orang yang cinta Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran. Jika kami dan bangsa serta generasi kami menjadi pengusaha, jadikan kami orang yang menjalankan usaha menurut Al-Quran. Jika kami adalah petani, Engkau jadikan kami bertani menurut cara Al-Quran. Bahkan jika kami seorang politikus, ya Allah, jadikan kami orang yang berpolitik secara Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Tinggi, jadikan kami orang yang bersatu padu, mengedepankan ukhuwah dan persahabatan, seiring dan sejalan
arif dan bijaksana, mengapungkan persamaan-persamaan dan membenam jauh segala perbedaan. Jadikan kami orang yang pandai membunuh ular di dalam benih. Benih kami cabut, namun ular tetap mati, sementara benih tidak bermasalah. Pandaikan kami menyamput rambut dari tepung, rambut tercabut, namun tepung tidak berserakan. Sehingga kami orang yang bersatu, persatuan kami tidak rusak, ukhuwah kami tidak retak, sementara maksud dan tujuan kami tetap tercapai. Amin ya mujazzailin. Jadikan negeri kami negeri yang aman, negeri yang di dalam kitabmu disebutkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan Sumatera Barat, ranah Minang yang kami cintai ini menjadi negeri yang disebutkan di dalam kitabmu baldatun tayyibatun ghafur itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampuni kami semua, sehatkan segala kafilah kami, sehingga benar-benar kami dapat melaksanakan musabaqah tilawatil Quran ini dengan aman sampai akhirnya. Ampunilah orang tua kami, ampuni para pemimpin kami, dan Engkau kabulkanlah segala pinta dan permohonan kami. Rabbana fil lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama hantaran kata oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Haji Dr. Helmi MAG. Disilakan. Baik pemirsa, setelah tadi pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Aliza Chan MAG, selanjutnya kita sambutan dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat oleh Bapak Haji Dr. Helmi MAG. Wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibnil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi anis sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili dan dihadiri langsung oleh Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pil Haji Komarudin Amin MA. Selamat datang Pak di ranah Minang yang berlandaskan filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, wabil khusus di arena MTQ ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang, Sarambi, Mekah. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta istri, Bapak Wakil Gubernur beserta istri, Bapak Wali Kota Padang Panjang beserta istri, Bapak Wakil Wali Kota Padang Panjang, Bapak-bapak Wali Kota, Bupati se-Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, Bapak-bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Barat, hadirin undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, para peserta Dewan Hakim, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kodrat dan iradatnya. Pada malam yang berbahagia ini, kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka
pembukaan MTQ nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ke-39 di Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan kehadiran kita dan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa bersama kita di dunia hingga akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, event MTQ yang kita adakan secara berjenjang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan kita mengagungkan kitab suci Al-Quran. Tentu banyak manfaat yang kita harapkan. Yang pertama, karena ini kita membaca, memahami, mendalami ayat-ayat Allah. Berkah Allah akan bersama-sama dengan kita. Baik orang yang membaca, kita yang mendengarkan, termasuk daerah tempat penyelenggaraan MTQ itu sendiri. Insya Allah selama 1 minggu ini di Kota Padang Panjang, ayat-ayat Allah akan mengumandang ke udara. Tentunya berkah atau barakah akan melimpah ke negeri kita ini. Yang kedua, kegiatan MTQ ini kita jadikan sebagai salah satu untuk menyeleksi peserta-peserta terbaik yang akan mewakili Sumatera Barat nanti pada ajang MTQ tingkat nasional. Tentunya kami memberikan apresiasi terima kasih kepada kabupaten kota yang telah melaksanakan MTQ secara teratur dan terukur. Ada yang sekali dalam 1 tahun, ada yang sekali dalam 2 tahun. Tetapi semangat kita untuk mempersiapkan diri, untuk bagaimana kita menyiapkan qori-qariah para peserta terbaik untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional. Prestasi kita pada MTQ nasional yang baru saja tahun 2020 kemarin, Sumatera Barat berhasil keluar sebagai juara 1 umum tingkat nasional. Boleh kita tepuk tangan bersama. Orang bijak berkata, mendapatkan atau meraih prestasi itu sulit, tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Namun kita yakin dengan dukungan pemerintah daerah yang luar biasa, walaupun sekarang kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kijang berlari di tengah hutan, hujan turun basah semua. Protokol kesehatan kita lakukan, dekat dengan Allah, janganlah lupa. Yang ketiga, pelaksanaan MTQ ini tentunya kita harapkan sebagai syiar dan silaturahim sesama umat Islam di dalam memahami dan mengembangkan bacaan Al-Quran ini. Untuk itu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, kita patuhi protokol kesehatan, dan sekali lagi kami melihat dari tadi antusias masyarakat yang begitu ramai menghadiri acara ini. Tadi kami cerita dengan Bapak Dirjen, beliau sangat tersentuh, luar biasa perhatian masyarakat. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita, dan ini merupakan keberhasilan panitia pelaksana. Tepuk tangan bersama untuk panitia pelaksana. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tanamlah bunga di taman, bunga pepaya jadikan obat. Mari kita baca dan amalkan Al-Quran, niscaya kita selamat dunia dan akhirat. Akhirnya kita mohon nanti Bapak Menteri Agama, dalam ini diwakili oleh Bapak Dirjen Bimas Islam, untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi.
Kemudian kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota kita mohon nanti memberikan sambutan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, tadi sambutan dari Bapak Dr. Helmi. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran BBA. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan Wali Kota Padang Panjang kepada Bapak Haji Fadli Amran BBA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bimas Islam Bapak Profesor Dr. Phil Haji Kamarudin Amin MA, selamat datang Pak di Kota Padang Panjang. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta istri, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur sekaligus Ketua Umum LPTQ Provinsi Sumatera Barat beserta istri, yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta istri, yang sama-sama kita hormati unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dan Ketua Pengadilan Agama Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita Bapak Danlan Tamal II Teluk Bayur, dan Lanut Padang, Kakanwil Kemenak Sumbar, Ketua LPTQ, dan Ketua MUI Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu anggota DPRD Sumatera Barat Dapil Kota Padang Panjang. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat beserta istri. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota sekaligus selaku Ketua LPTQ Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Hadir bersama-sama dengan kami Bapak Wakil Wali Kota Padang Panjang beserta istri, hadir Bapak Ketua DPRD Kota Padang Panjang beserta istri, hadir juga Forkopimda Kota Padang Panjang, seluruh anggota DPRD Kota Padang Panjang, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Komandan CCTB Rindam 1 Bukit Barisan, Komandan Batalion B Pelopor Brimob Polda Sumatera Barat Bukit Surungan Padang Panjang, Komandan Subdenpom Karutan Kelas 2 Padang Panjang. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, khusus Kabupaten Kemenak Kota Padang Panjang. Yang sama-sama kita hormati Rektor ISI Padang Panjang, Ketua OJK Sumatera Barat, Ketua KPI Sumatera Barat, pimpinan BUMN, BUMD, Direktur Semen Padang, Direksi Bank Nagari, pimpinan BNI Wilayah Sumbar, pimpinan PLN Wilayah Bukit Tinggi, dan pimpinan Bank Se-Kota Padang Panjang, Bank Nagari, BNI, BRI, dan BSI. Ini agak panjang ini Bapak, izin, tetapi harus saya bacakan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ketuakan sekota Padang Panjang, Bundokan Duang, Niniak Mama, alim ulama, candiak pandai, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial, pimpinan organisasi kepemudaan sekota Padang Panjang. Teristimewa Bapak dan Ibu-Ibu rombongan kafilah MTQ dari Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Tepuk tangan untuk rombongan yang sangat luar biasa pada kesempatan berbahagia ini. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan pers, hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Haji Kamarudin Amin. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur
datang langsung ke Kota Padang Panjang dalam kegiatan pembukaan MTQ Nasional Sumatera Barat ini. Dan tentunya ini seiring sejalan, jujur saja Bapak Dirjen, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, seumur-umur saya jadi Wali Kota Padang Panjang, ini acara paling ramai. Alhamdulillah berarti betul-betul nama Serambi Mekah ini tercerminkan dari masyarakat yang begitu antusias. Saya rasa ini lebih dari 50.000 orang. Kalau dulu Pacu Kudo 35.000, ini 50.000 Ketua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu ini seiring dengan bahwasanya Kota Padang Panjang memang dari dulu dijuluki pusat pendidikan Islam. Khususnya beberapa tokoh-tokoh pendidik seperti Buya Hamka dan Bunda Rahma El Yunisia, dan pesantren-pesantren yang tersohor sampai ke penjuru negeri ini. Dan tentunya penyelaksanaan MTQ Tilawatil Quran 39 tingkat Provinsi Sumatera Barat ini semakin mengukuhkan Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah yang kami banggakan. Bapak dan Ibu-Ibu, MTQ nasional pada tahun ini bertemakan dengan MTQ kita wujudkan masyarakat Sumatera Barat yang Qurani, bermarwah, dan bermartabat. Tentunya kita berharap generasi-generasi emas kita, calon-calon pemimpin kita adalah calon-calon pemimpin yang memiliki akhlak dan karakter Islami, khususnya di Sumatera Barat dengan ideologi adat Badisandi Sara Basandi Kitabullah. Dalam konteks keinginan untuk ikut berkontribusi tersebut, seluruh generasi muda dan masyarakat Sumatera Barat, kami pemerintah Kota Padang Panjang menerima penunjukan sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-39 dengan penuh ikhlas dan sukacita. Tentunya dengan bantuan instansi terkait, instansi vertikal, BUMN, BUMD, organi masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang. Bapak dan Ibu, hadirin undangan yang berbahagia, tentunya dalam kegiatan ini kita tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan. Alhamdulillah, Kota Padang Panjang dengan capaian vaksinasi tertinggi, sekarang sudah hampir 87% masyarakat Kota Padang Panjang sudah tervaksinasi. Dan Alhamdulillah, dari kontingen 19 kabupaten kota dengan jumlah peserta lebih kurang 1.159 orang dan juga hampir 2.000 dengan ofisial, kita sudah melaksanakan rapid antigen ketika beliau-beliau ini datang di Kota Padang Panjang. Terdapat 13 cabang lomba yang akan dilaksanakan di 18 lokasi yang sudah disiapkan. Mimbar utama GOR ini akan menjadi mimbar utama dan venue utama untuk tilawah dewasa dan qiraat mujawad dewasa. Sedangkan lokasi lomba lain tersebar di masjid dan gedung pertemuan se-Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, tentu kebahagiaan kami menerima dan juga menjadi host dalam kegiatan yang sangat luar biasa besar ini. Dan tentunya kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Mari kita junjung tinggi, kita syiarkan agama Islam sampai ke penjuru negeri. Kami berterima kasih kepada Bapak Dirjen, berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda Sumatera Barat, Ketua LPTQ, Kakanwil Kemenak Sumatera Barat, dan seluruh wali kota, bupati, kontingen, kafilah yang hadir di Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini hanyalah semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap kafilah-kafilah ini adalah tentunya cerminan anak-anak muda Sumatera Barat yang insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mempunyai akhlak dan juga karakter Islami yang insya Allah akan menjadi kebanggaan kita bersama. Bapak dan Ibu, sebagai tuan rumah, kami tentunya ingin menerima masukan dari Bapak dan Ibu semua. Semoga kegiatan kita lancar sampai akhir, insya Allah di penutupan di hari Jumat depan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang, ko ado tudua indah pada tampeknya. Kami mohon maaf selaku tuan rumah. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah tadi kata sambutan dari Wali Kota Padang Bapak dan Panjang. Ibu hadirin yang kami kita akan hormati, ikuti selanjutnya kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Umum LPTQ Sumatera Barat kepada Bapak Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN Ketua Engineering. Umum LPTQ Sumatera Barat yang juga sekaligus Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN Eng.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang di Sumatera Barat, Prof. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Sohibul Bait Wali Kota Padang Panjang beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Bupati Wali Kota Seprovinsi Sumatera Barat, Ketua LPTQ Kabupaten Kota Seprovinsi Sumatera Barat, para Dewan Hakim, yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenak Kabupaten Kota Seprovinsi Sumatera Barat, panitia pelaksana MTQ beserta seluruh jajarannya, dan tentunya yang kami banggakan undangan dan hadirin yang berbahagia, pimpinan kafilah, ofisial, dan para peserta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat sehatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Dirjen, Bapak Gubernur, hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan MTQ selalu kita laksanakan secara berjenjang setiap tahun, sekali atau 2 tahun sekali, mulai dari tingkat kelurahan dan desa atau kecamatan, kota, hingga tingkat provinsi dan juga nasional. Bahkan sudah beberapa kali peserta kita dari Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti MTQ di tingkat internasional. Bila kita berkaca kembali kepada penyelenggaraan MTQ nasional sejak pertama kali tahun 1968 di Sulawesi Selatan hingga saat ini, selalu mengalami perkembangan, baik dari segi cabang dan golongan yang dimusabakohkan maupun sistem penilaiannya. Salah satu perkembangan dalam event MTQ yang terbaru saat ini adalah dalam sistem pendaftaran yang sudah menggunakan aplikasi elektronik MTQ atau e-MTQ. Aplikasi ini untuk pertama kalinya dilaksanakan pada MTQ Nasional ke-26 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk MTQN 37 tingkat Provinsi Sumatera Barat, pendaftaran sedang berlangsung dengan aplikasi ini. Dengan penggunaan aplikasi ini, peserta yang akan ikut cukup mendaftar secara online dari kabupaten kota masing-masing tanpa harus membawa berkas persyaratan. Hal ini bertujuan agar peserta yang didaftarkan betul-betul sesuai dengan identitas, akurat, dan transparan. Aplikasi ini juga dikembangkan agar dapat bekerja sama dengan kantor atau dinas catatan sipil, sehingga siapapun yang mencoba memanipulasi identitas akan tertolak. Penggunaan aplikasi ini perdana di MTQN ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 lalu, sekaligus e-musabakoh untuk transparansi penilaian. Selanjutnya di MTQN ke-38 Kota Solok, dan sekarang di MTQN ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat kita maksimalkan dengan aplikasi e-Makro. Saya berharap agar kita laksanakan secara optimal. Dengan demikian, musabakoh yang kita laksanakan akan semakin berkualitas. Pada MTQN 39 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun ini diikuti peserta yang telah ditetapkan sebanyak 1.159 orang. Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitera sebanyak 240 orang. Dengan didukung operator IT dan tayangan langsung atau live streaming. Bapak Dirjen, Bapak Gubernur, dan hadirin yang kami hormati, secara umum, event MTQ sebenarnya dapat mengukur sejauh mana keberhasilan dan keseriusan kita dalam mendidik anak-anak dalam membaca, memahami, menghafal, maupun menulis ayat-ayat Al-Quran. Bila selama ini perhatian kita kurang terhadap pembinaan qori-qori'ah, hafiz-hafizah, maka sewaktu datang event MTQ kita akan kesulitan dalam mencari anggota kafilah. Sehingga tidak jarang ada yang mengusahakan anggota kafilahnya dari kabupaten atau kota atau bahkan provinsi lain.
Segenap upaya pembinaan berkelanjutan kita terus harapkan. Para guru-guru, orang tua, pelatih, pemerintah daerah, dan kita tentu sangat bangga bila dapat menampilkan anak-anak hasil didikan dan binaan sendiri. Bila mereka belum berhasil, kita dapat mengevaluasi di mana letak kekurangan kita. Tetapi bila yang berhasil bukan anak didikan dan binaan kita, tentu prestasi yang didapat hanya sekedar prestise semata. Oleh karena itu, kepada kita semua, marilah kita sama-sama berusaha meningkatkan peran masing-masing dalam upaya peningkatan pembinaan pendidikan Al-Quran di kota kabupaten kita masing-masing. Seorang pelatih atau guru, jika mengajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, akan menghadirkan pula ahli-ahli Al-Quran yang potensial. Yang pasti, seseorang yang mengajarkan Al-Quran adalah seseorang yang memiliki profesi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, semua stakeholder yang ada dalam penyelenggaraan MTQ, pelatih, peserta, Dewan Hakim, panitia, Kementerian Agama, pemerintahan daerah, dan kita semua, marilah kita bersama-sama membangun masyarakat yang religius dengan cara-cara yang religius pula. Bapak Dirjen, Bapak Gubernur, hadirin yang kami hormati, kepada masyarakat diharapkan tidak menjadikan event MTQ sebagai event seremonial semata, tetapi bagaimana menjadikannya sebagai ajang untuk menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada tuan rumah penyelenggara Kota Padang Panjang beserta seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan MTQN ke-39 tahun ini. Mudah-mudahan para peserta dari kita semua dari kabupaten kota ini dapat memacu prestasi dan bisa menjadi anggota kafilah Provinsi Sumatera Barat pada MTQ Nasional di Kalimantan Selatan 2022 mendatang. Marilah kita sukseskan MTQ ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mirodunia. Amin amin ya robbal amin. Waful muwafiq ila amin torik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat kepada Bapak Haji Mahyildi Ansarullah SP. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin, yang hadir beserta dengan rombongan dari Kementerian Agama. Selamat datang di Provinsi Sumatera Barat, Bapak Profesor Kamarudin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum LPTQ Provinsi Sumatera Barat, dan sekaligus juga sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Audi Joinaldi, yang hadir bersama dengan istri. Yang sama-sama kita hormati
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili dan seluruh anggota DPRD Provinsi yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang kita hormati anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat yang hadir secara langsung, Bapak Lantamal II dan juga anggota Forkopimda yang mewakili pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya yang kita hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang kita banggakan sekaligus sebagai panitia MTQ pada hari ini, yaitu Bapak Wali Kota Padang Panjang beserta dengan Wakil Wali Kota Padang Panjang beserta dengan istri. Selanjutnya yang kita banggakan para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Sumatera Barat, Ketua-Ketua Ormas yang hadir pada malam hari ini, para Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, beserta Ketua LPTQ se-Sumatera Barat, dan Ketua MUI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Selanjutnya Niniak Mama Alim Ulama Cadiak Pandai Bundo Kanduang, hadirin para undangan MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik yang juga meliput kegiatan ini, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang cerah ini kita berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan pembukaan musabaqah tilawatil Quran nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ke-39 yang kita laksanakan di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat ini. Selanjutnya saudara bering salam, tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sengaja Allah utus ke tengah-tengah kehidupan kita guna untuk mengajarkan, menjelaskan dan meneladankan kepada kita tentang Al-Qur'an tersebut, sehingga makin jelas bagi kita bagaimana cara mengimplementasikan Al-Quran dalam keseharian kehidupan kita. Indah lukisan bagus dipajang, lukisan indah penuh kreasi. Terima kasih Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yang menjadi tuan rumah MTQ ke-39 tingkat provinsi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dari laporan Ketua Panitia tersebut yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ke-39 ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 malam ini, sampai 19 November 2001 ini akan diikuti oleh semua kafilah yang berasal dari 19 kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wali Kota, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan LPTQ Kabupaten Kota yang telah mempersiapkan dan telah menghadirkan utusan-utusan dari setiap kabupaten kota di Sumatera Barat. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah bersedia hadir dan sekaligus juga akan membuka MTQ Nasional tingkat Sumatera Barat di Kota Padang Panjang ini. Demikian juga kami terima kasih kepada para Dewan Hakim yang telah berkontribusi penuh beberapa hari ini untuk melakukan penilaian penampilan peserta MTQ di semua cabang musabaqah. Dan kepada Wali Kota Padang Panjang beserta dengan jajaran, kami terima kasih yang telah mempersiapkan segala sesuatu sebagai tuan rumah. Yang tadi Bapak Dirjen menyampaikan, ini rasanya ini MTQ tingkat nasional ya, yang dilaksanakan seperti ini. Luar biasa Wali Kota Padang Panjang, dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga kami terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Padang Panjang yang telah memberikan support dan dukungan, yang tadi ketika kita menuju tempat ini, ya lama kita dalam perjalanan, karena memang banyaknya masyarakat dan tumpah ruahnya masyarakat hadir di dalam acara ini. Selanjutnya kami berterima kasih kepada panitia pelaksana MTQ, baik yang berasal dari provinsi maupun dari Kota Padang Panjang ini, dan juga Bupati, Wali Kota, Kemenak, LPTQ, serta semua pihak yang telah mempersiapkan kafilah-kafilah dari kabupaten kota masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, Al-Quran merupakan sumber pengetahuan serta mengandung nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sejati dan mana yang palsu. Melalui perhelatan MTQ Nasional di Kota Serambi, Mekah ini, kami ingin mengajak kita semua untuk merefleksi, berzikir dan bertafakur untuk membangun akhlak dan peradaban, yaitu dengan cara meyakini, membaca, mempelajari isi kandungan Al-Quran, mengamalkan, serta mendakwahkan Al-Quran untuk kita semua. Saya ingatkan, kita jangan hanya terjebak pada seremonial kegiatan belaka. Kita harus bermusabaqah, berlomba, menunjukkan kualitas yang terbaik, bukan hanya dalam arena MTQ saja, tetapi juga berlomba dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi yang terbaik, memiliki akhlak dan mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran sesuai dengan tema MTQ kita yang ke-39 ini, yaitu MTQ mewujudkan SDM yang unggul, profesional, Qurani untuk Indonesia maju. Pelaksanaan MTQ sejatinya dapat meningkatkan peradaban yang tinggi, ditandai dengan berubahnya pola fikir, kebiasaan, dan karakter, yakni dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan maju. Bapak Dirjen, hadirin yang kami hormati, lantunan Al-Quran yang nanti dibacakan dengan alunan suara yang indah oleh para qori dan qari'ah, ditulis dengan karya seni yang tinggi, pada MTQ ini dapat melahirkan generasi-generasi yang mempunyai kecerdasan spiritual, sosial, dan moral sebagai modal untuk membangun bangsa, negara, dan agama. 3 hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Pahlawan. Hal ini mengingatkan kita, pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka, merdeka oleh Bung Tomo. Untuk itu melalui MTQ ini kami serukan beberapa misi kepahlawanan dalam Al-Quran yang perlu menjadi semangat bagi kita semua. Yang pertama adalah
nilai persatuan sebagaimana dipesankan oleh Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Suksesnya acara ini adalah berkat persatuan. Demikian juga kesuksesan mendatang dalam membangun daerah, membangun Provinsi Sumatera Barat, dan membangun yang kita cintai ini. Tentu persatuan dan kesatuan adalah hal yang mesti kita jaga dan kita rawat. Yang kedua adalah nilai kepedulian. Kita berhasil membangun karena memang pedulinya kita kepada masyarakat, perhatian kita kepada masyarakat, dan permasalahan-permasalahan masyarakat. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran untuk kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang begitu peduli kepada peristiwa kejadian-kejadian yang ada di antara kamu. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai kerja keras. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mudah-mudahan semangat, kesungguhan dan keseriusan juga hadir dalam keseharian kita. Yang keempat adalah nilai kerja cerdas. Yarfa'ullahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan meninggikan posisi beberapa derajat kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas. Yang kelima yaitu nilai keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwasanya ketika keikhlasan itu bersemi dalam diri kita, maka akan membuahkan keberhasilan-keberhasilan. Dan dengan semangat keikhlasan ini pula lah bangsa ini dibangun oleh para pejuang-pejuang kita masa lalunya. Dan yang selanjutnya adalah nilai ketuntasan. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika telah selesai suatu pekerjaan, maka cari pekerjaan yang lain sehingga kita tuntas dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan dengan berapa semangat kepahlawanan diajarkan dalam Al-Quran yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan juga menjadi landasan dalam kita membangun daerah, membangun Sumatera Barat, dan membangun Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Bapak Dirjen, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan MTQ kali ini berbeda dengan MTQ sebelumnya, karena sekarang ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti protokol kesehatan sehingga terhindar dari virus corona. Dan apalagi ada yang mengatakan ya gelombang ketiga, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan dengan kepatuhan dan ketaatan kita terhadap protokol kesehatan itu sendiri, kami juga terima kasih kepada Wali Kota Padang Panjang yang telah menjadikan kotanya yang terbaik dalam pelaksanaan vaksin di Sumatera Barat, dan juga beberapa kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pusat untuk kita, pada akhir tahun ini kita bisa mencapai 70% vaksin. Kepada Bupati, Wali Kota yang perlu meningkatkan, kita harapkan mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih serius lagi, sehingga ke depan akan terbangunnya di Sumatera Barat, yaitu ketahanan sosial dan juga ketahanan komunitas masyarakat di Sumatera Barat. Terima kasih atas penghargaan yang tinggi sekali lagi kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya pemerintah Kota Padang Panjang, LPTQ Sumatera Barat, dan LPTQ se-Sumatera Barat yang sudah mendukung dan mempersiapkan para kafilah yang siap bermusabaqah pada berbagai mata lomba dan perhelatan di MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ke-39 tahun 2021 ini. Kami mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan yang lebih profesional dan bermutu. Untuk itu, para pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota serta Kemenak dan jajarannya sebagai ujung tombak agar kita dapat memberikan porsi anggaran pembinaan yang lebih baik dan lebih meningkat lagi di masa-masa mendatang.
Terakhir, kami harapkan kepada Bapak Dirjen Bimas Islam berkenan membuka acara secara resmi pada malam hari ini. Kepada seluruh peserta, selamat bermusabakah dan mudah-mudahan akan menjadi yang terbaik yang pada giliran nanti akan menjadi utusan Sumatera Barat untuk tingkat nasional yang akan kita laksanakan beberapa tahun mendatang. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada seleksi tilawatil Quran dan hadis yang dilaksanakan di Maluku Utara beberapa pekan yang lalu, alhamdulillah kita Sumatera Barat mendapat juara terbaik dan juara bergengsi, yaitu tafsir Al-Quran. Perlu diketahui bahwa tafsir Al-Quran ini persyaratannya itu hafal 30 juz, menguasai bahasa Arab aktif dan pasif, kemudian juga menguasai beberapa kitab tafsir, dan kemudian juga menghafal beberapa ratus hadis. Maka kalau saya itu kepada juara kita, juara nasional ini, yaitu kita sediakan hadiah untuk mereka. Yaitu insya Allah mereka akan, yang bersangkutan akan kita kirim ke Madinah ya, untuk meningkatkan pendidikannya sampai S3. Dan insya Allah sekarang dalam persiapan. Dan kemudian yang bersangkutan juga kita telah siapkan satu rumah untuk yang bersangkutan nantinya setelah selesai pendidikannya. Dan akan kita tempatkan nanti tugasnya di Masjid Raya Sumatera Barat. Akan menjadi imam besar di Masjid Raya Sumatera Barat. Dan kemudian juga kita akan berikan gaji. Dan kemudian juga akan kita sediakan usaha untuk yang bersangkutan. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kepada ananda kita yang menjuara satu tingkat nasional pada STQH berapa pekan yang lalu, mudah-mudahan kedepannya akan bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk Sumatera Barat. Demikian juga kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat bagi yang juara satu tingkat nasional nantinya, baik untuk tahfiz dan tilawah, maka insya Allah juga kita akan sediakan nanti hadiah yang lebih baik lagi dan kemudian juga lebih utama lagi. Maka sengaja pada kesempatan ini kami beritahukan kepada para kafilah-kafilah semuanya, siapkan diri saudara semuanya dan hadirkan prestasi yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan Sumatera Barat akan lebih baik lagi prestasinya di tingkat nasional nantinya dan juga pada tingkat internasional. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kami akhiri, kami tutup dengan pantun. Makanan pokok kita adalah nasi, lengkapnya dengan lauk dan sayurnya. Dengan MTQ ke-39 tingkat provinsi, kita lahirkan generasi Quran yang berakhlak mulia. Provinsi Sumatera Barat udaranya bersih, kota Padang Panjang sungguh indah, masyarakatnya beriman dan sangat patuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah terbaik MTQ Nasional ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 kepada Ibu Hajah Mutia Rahmi dari Kabupaten Solo Selatan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu, undangan kami yang berbahagia. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Al-Mukarram Buya Haji Mahyildi Ansarullah, atalallahu umrahu wa akthara min amsali. Semoga Allah panjangkan umurnya dan memperbanyak orang-orang semisalnya. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Audi Joinaldi beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran BBA bersama Ibu. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Bupati Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Sumatera Barat, Ketua LPTQ se-Provinsi Sumatera Barat, dan wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan para kafilah MTQ di Padang Panjang ini. Sebelum saya membacakan sambutan saya, izinkan saya menyampaikan, mengekspresikan rasa bahagia, rasa haru dan bangga serta syukur saya menyaksikan, melihat, merasakan antusiasme masyarakat Kota Padang Panjang untuk menghadiri MTQ yang tercinta ini. Tentu saya dengan penuh rasa syukur dan tulus ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Bapak Wali Kota beserta seluruh jajarannya yang telah dengan sempurna mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Tentu tidak lepas dari arahan bimbingan dari Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam, atas nama Ketua Umum LPTQ Nasional, saya mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya atas kerja keras, atas aktivitasnya yang sangat luar biasa sehingga acara ini dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya bacakan teks yang akan saya bacakan ini sekali lagi, saya ingin menyampaikan informasi bahwa
pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, insya Allah akan mengirimkan 200 imam ke Uni Emirat Arab. Syaratnya adalah harus menghafal Al-Quran 30 juz. Qari'ah, tilawahnya bagus, dan insya Allah bisa berbahasa Arab, akan ditempatkan di seluruh kota di Uni Emirat Arab. Ini adalah perjanjian antara Bapak Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Uni Emirat Arab. Oleh karena itu kami tunggu, kami harapkan peserta dari MTQ ini insya Allah bisa menjadi salah satu atau salah seorang atau beberapa orang imam yang akan kita tugaskan, kita amanahkan untuk menjadi imam di Uni Emirat Arab. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi se-Sumatera Barat yang ke-39 pada tahun 2021 yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Al-Quran merupakan pedoman, konsep serta aturan hidup bagi manusia yang di dalamnya mengatur bagaimana hubungan makhluk dengan penciptanya, yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci mempunyai fungsi sebagai petunjuk sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta peradaban manusia, yaitu masyarakat madani yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Petunjuk dan pesan-pesan Al-Quran menuntun umat manusia kepada kehidupan yang lurus dan bermanfaat bagi sesama, haruslah mewarnai dan menjiwai karakter bangsa kita. Kecintaan umat pada Al-Quran yang harus dibangun bukan hanya sekedar ekspresi lahiriah dan artifisial, tetapi haruslah dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Qur'ani. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan hal tersebut, maka hendaknya penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 tahun 2021 yang mengambil tema dengan MTQ kita wujudkan masyarakat Sumatera Barat yang Qur'ani, bermarwah dan bermartabat, tidak hanya untuk mencari juara pada setiap cabang dan golongan yang diperlombakan, akan tetapi lebih jauh penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 diharapkan mampu membentuk manusia menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang berperilaku, bekerja dan bermasyarakat senantiasa condong kepada jalan yang lurus. Manusia yang bukan hanya berbuat baik bagi dirinya sendiri, akan tetapi mentransfer kebaikan itu pada orang lain, atau kebaikannya membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam masyarakat. Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 hendaknya mampu mendekatkan manusia, masyarakat dengan Al-Quran dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isi kitab suci Al-Quran. Momentum penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 ini harus mampu mendorong pembentukan karakter dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan mendukung terciptanya masyarakat Muslim yang memiliki akhlak Qur'ani. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kita semua bahwa dalam proses penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat ini, kita belum sepenuhnya keluar dari ancaman penularan COVID-19. Meskipun angka penularannya sudah semakin menurun, namun hendaknya tidak membuat kewaspadaan kita menjadi kendor. Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh kafilah, peserta,
panitia, panitra, dan seluruh masyarakat untuk selalu berkomitmen dan memiliki disiplin yang tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan di semua lini, sehingga penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 dapat berjalan lancar, tertib, dan sukses insya Allah. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana, warga Kota Padang Panjang, khususnya warga Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, yang penuh keramahan dan kesantunan menerima saudara-saudara kita dari seluruh penjuru provinsi untuk dapat bersilaturahim dan berkompetisi dalam perhelatan akbar penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat secara ke-39. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran pemerintah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat yang telah mempersiapkan dengan maksimal sehingga penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 ini berlangsung dengan aman dan lancar. Selamat mengikuti MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 untuk semua kafilah. Kendati dilaksanakan dalam kondisi keprihatinan dan kewaspadaan, semoga tidak menghilangkan substansi dan syiar dalam penyelenggaraan MTQ ini. Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatil Quran ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak untuk tetap bertahan di atas panggung. Dan kami juga mengundang Bapak Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Wali Kota Padang Panjang, dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan prosesi pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, kita saksikan bersama-sama saat ini tamu kehormatan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota Padang Panjang, dan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat menuju tempat prosesi. Secara simbolis, pembukaan malam hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang pada hari ini 13 November 2021. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan intilah resmi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Wali Kota Padang Panjang, dan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti pengibaran bendera MTQ ke-39 tahun 2021 di Kota Padang Panjang. Pengibaran bendera ini oleh Paskibraka Kota Padang Panjang yang diiringi oleh paduan suara dan orkestra Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Luruskan.
lurus. Langkah, tegap, maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Henti. Gerak. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Langkah tegap. Maju. Jalan. Henti. Gerak. 3 langkah. Jalan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran bendera. Baik pemirsa, saat ini sedang berlangsung pengibaran bendera MTQ ke-39 oleh Paskibraka Padang Panjang. Dan untuk pengiringan lagu oleh paduan suara dan orkestra dari ISI Padang Panjang.
Hadirin disilakan duduk kembali. Tiga langkah ke belakang, jalan. Balik kanan, maju. Jalan. Balik kanan, henti. Gerak. Tutup, formasi. Jalan. Henti. Gerak. Haluan kiri. Jalan. Langkah, maju, jalan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama defile kafilah dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, defile ini akan diawali dengan tampilan barisan pembawa bendera merah putih, terdiri dari bendera utama dan barisan pembawa bendera sebanyak 9 orang. Selanjutnya diikuti oleh pembawa bendera LPTQ Sumatera Barat. Hadirin, selamat menyaksikan.
Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, inilah kafilah pertama dari Kota Padang Panjang. Kafilah dari Kota Padang Panjang di bawah arahan Kepala Daerah Bapak Haji Fadli Amran BBA dan Bapak Wakil Kepala Daerah Dr. Andes Asrul. Pimpinan kafilah pada tahun ini dipimpin oleh Dr. Andes Alizarchan MAG. Jumlah anggota kafilah yang akan mengikuti tahun ini sebanyak 130 orang dan seluruh cabang golongan yang diperlombakan diikuti oleh kafilah Kota Padang Panjang. Ya, pemirsa, Miss, ini seperti yang kita lihat saat ini sedang berlangsung defile dari kafilah Kota Padang Panjang nih. Iya, tuan rumah ya. Tuan rumah Kota Padang Panjang. Iya, berharap mudah-mudahan Padang Panjang bisa memberikan penampilan terbaiknya saat lomba nanti ya, Miss ya. Oke, iya, Kota Padang Panjang. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tepat di depan panggung utama VVIP, tabung kehormatan kita saat ini kita saksikan inilah kafilah dari Kota Padang Panjang yang diwakili oleh 25 anggota atau kafilah yang akan mengikuti cabang dan golongan yang diperlombakan. Bapak dan Ibu, kita saksikan di layar Bapak Wali Kota memberikan lambaian tangan sebagai bentuk dukungan bersama Bapak Wakil Wali Kota, dan tentunya kafilah dari Kota Padang Panjang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Alizarchan MAG. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan melintasi panggung utama, yaitu para kafilah dari Kabupaten Agam. Di bawah Kepala Daerah Bapak Dr. Haji Andri Warman MM dan Wakil Kepala Daerah Bapak Irwan Fikri SH Datuk Parmatia. Dengan pimpinan kafilah yaitu Bapak Dr. Andes Haji Marjanis MPD, dengan jumlah anggota kafilah yang mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang ini, yaitu sebanyak 148 orang. Oke Derit, ini dari Kabupaten Agam, banyak ini sejumlahnya 180 kafilah ya Kak. Kafilah, iya. Kabupaten Agam. Ini tadi juga banyak dukungan dari penonton Padang Panjang TV dari Kabupaten Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah kafilah dari Kabupaten Agam. Penonton dari Kabupaten Agam saat ini sedang berparade, sedang tampil. Banyak nih pendukungnya nih, Miss. Sukses untuk Kabupaten Agam, semoga dapat memberikan yang terbaik. Agam hadir terlihat di layar utama, yaitu perwakilan Bapak Bupati beserta Ibu memberikan lambaian tangan sebagai bentuk dukungan kepada para kafilah. Oke, ada udah Riko Bivara tadi sudah komen di Padang Panjang TV, katanya Agam hadir. Oke, hadir berarti sudah ngasih support. Bapak dan Ibu, selanjutnya dari Kabupaten Agam kita akan berpindah ke kafilah selanjutnya yang sedang bersiap-siap. Inilah dari Kota Bukit Tinggi. Ya Miss Julai, Kota Bukit Tinggi nih Miss. Iya, Tajam Gadang. Tajam Gadang. Kota Bukit Tinggi salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat, dan saat ini sudah tampil kafilah dari Kota Bukit Tinggi. Kita saksikan bersama berapa peserta kafilahnya nanti. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, inilah kafilah dari Kota Bukit Tinggi di bawah arahan Bapak Wali Kota, Bapak Haji Herman Safar SH, dan juga Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Marfendi. Tahun ini Kota Bukit Tinggi dipimpin langsung oleh Dr. Andes Haji Kafir MM dengan jumlah anggota 90 orang. Bapak dan Ibu, kita saksikan bersama-sama di depan. Inilah Bapak Wali Kota dan istri tentunya memberikan semangat kepada kafilah dari Kota Bukit Tinggi.
Julai, ternyata ini penonton kita juga ada dari luar provinsi Sumatera Barat loh Miss. Oh ya, dari Lihat, ada dari Jakarta, ada dari Madura, luar biasa sekali. mungkin ini yang lagi dirantau. Iya, ini Mereka perantau lihat Sumatera nih. Barat ya. Iya, benar sekali. Halo, selamat menyaksikan. Ada Bapak Riko Bivara yang langsung dari Jakarta. Dukung kota mana ini Bapak Riko? Kayaknya Bapak Riko dari Bukit Tinggi kah? Dari Bukit Tinggi. Selanjutnya dari ini dari Kabupaten Dharmasraya ini. Dari kota Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya ini terkenal dengan olahan produksi sawitnya ini Miss Joa. Iya. Kontingen Dharmasraya. Adakah di sini pendukung dari Dharmasraya? Jauh dari Papua, yaitu para kafilah dari Kabupaten Dharmasraya. Tentunya di bawah bidang kepala daerah Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan SE dan Wakil Kepala Daerah Bapak Dr. Andas Dasril Panin Datuk Labuan dengan pimpinan kafilah yaitu Bapak Haji Serbaini SE dan dengan jumlah anggota kafilah sebanyak 118 orang. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah kafilah Kabupaten Dharmasraya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dari Dharmasraya kita berpindah ke kafilah dari Kabupaten 50 kota. Ya Miss Joy. Bapak dan Ibu, tentunya inilah kafilah dengan jumlah 150 orang tahun ini sesuai dengan arahan Bapak Bupati, Bapak Safarudin Datua Bandarurajo dan juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Rizky Kurniawan Nakasari. Kita saksikan di layar, inilah arahan lambaian tangan semangat untuk kafilah dari Kabupaten 50 kota. Dari Kabupaten 50 kota tadi dari jumlah kafilahnya 150 orang ini. 50 orang. Dengan baju biru ya? Benar, baju biru itu sudah ada masuk pendukung Kabupaten 50 kota hadir katanya. Wah, luar biasa. Ya, semoga Kabupaten 50 kota bisa menghasilkan penampilan yang terbaik menjadi juara ya, Miss ya. Ini juga dapat dukungan dari Nur Aini yang juga hadir nih. Udah tiga tangannya hadir. Oke, doain ya kafilahnya menang. Banyak ternyata nih pendukung 50 kota ini, Miss. Dari mana ini Deri? Bapak dan Ibu, selanjutnya kita saksikan defile kafilah dari Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mana dengan kepala daerah yaitu Bapak Yuda Sabagalet dan Wakil Kepala Daerah Bapak Kortanius Sampeliake dengan pimpinan kafilah Bapak Haji Masdan SAG MA dengan jumlah anggota kafilah yaitu sebanyak 58 orang. Hadirin, inilah kafilah dari Kabupaten
Kabupaten Kepulauan Mentawai. Miss Kabupaten Mentawai Miss sekarang ini. Mentawai jauh ya? Iya jauh, nyebrang pulau Miss. Nyebrang dulu Kabupaten ini. Mentawai yang terkenal dengan wisata lautnya ya Miss ya. Pantainya yang cantik sekali ya pantainya. Ternyata telah mengikuti 58 orang kafilah kegiatan MTQ kali ini. Benar sekali. Semoga Mentawai bisa memberikan penampilan terbaiknya selama pelaksanaan MTQ nasional ini ya Miss ya. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia dari Kepulauan Mentawai. Kita berpindah, ini dia kafilah dari Kota Padang. Kafilah dari Kota Padang tahun ini berjumlah 140 orang dan mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan. Pimpinan kafilah tentunya Bapak Dr. Andes Arfian mendapatkan amanah dari Wali Kota Padang Bapak Henry Septa Bibas MIB, yang seperti kita saksikan di layar, Bapak Wali Kota langsung melampaikan tangan sebagai bentuk semangat kepada kafilah dari Kota Padang. Ya Miss, ibu kota Sumatera Barat nih Miss. Kota Padang. Iya, Kota Padang sudah tampil dan pendukungnya banyak sekali nih sepertinya Padang. Terima kasih Bapak Wali Kota Padang. Kita saksikan di layar tentunya. Selanjutnya apa nih? Baju kuning dari Kandang. Bapak Ibu hadirin, tepat di belakang rombongan kafilah dari Kota Padang. Hadir bersama kita kafilah dari Kota Pariaman. Dengan Kepala Daerah Bapak Dr. Haji Genius Umar Esos MSI dan Wakil Kepala Daerah Bapak Dr. Andes Mardison Mahyuddin MR. Dengan pimpinan kafilah yaitu Bapak Dr. Andes Haji Miswan MPD, dan tentunya dengan jumlah anggota kafilah sebanyak 129 orang. Hadirin, inilah kafilah dari Kota Pariaman. Kota Pariaman hadir dengan membawa kafilah sebanyak 129 orang ini. Iya benar, dengan warna baju kuningnya ya, menarik sekali di tengah di cuaca malam seperti ini. Baju kuning menjadi segar ya, bercahaya warna kuning, ciri khas dari Kota Pariaman. Oke, ini ada Ahmad Fadil, hidup Pariaman. Hidup Pariaman ya, kampung halaman Miss juga ya Pariaman ya Miss? Iya dong. Iya dong. Robi juga nih, Robi. Banyak nih pendukung Pariaman. Oke Robi, kasih dukungannya terus ya untuk kafilah Pariaman. Bapak dan Ibu hadirin dari Kota Pariaman, ini dia kafilah dari Kabupaten Padang Pariaman. Kafilah dari Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 73 orang di bawah arahan Bapak Bupati Bapak Suhatribur SEMM, dan tentunya mengikuti 13 cabang yang diperlombakan tahun ini. Hadirin, kita saksikan di layar, ini dia kafilah Kabupaten Padang Pariaman. Ya Miss, jadi setelah dari Kota Pariaman, sekarang adalah kafilah Kabupaten Padang Pariaman. Iya, tadi kota, sekarang kabupaten dengan warna biru nih kali ini nih Miss. Ada membawa 73 kafilah. Ya, dan mengikuti 13 lomba di dalam MTQ kali ini. Semoga Kabupaten Padang Pariaman memberikan penampilan yang terbaik ya Miss ya. Di MTQ kali ini yang ke-39 MTQ nasional di Provinsi Sumatera Barat. Ada nih dari Robi. Kafilah Padang Pariaman mantap sangai kampung tercintoa. Wah keren nih. Slogan Piaman Lawe. Baik hadirin, sesaat lagi akan melintasi tribun utama, yaitu para kafilah dari Kabupaten Pasaman. Asik nih lagunya. Iya, tentunya dengan wakil kepala daerah, maksud kami kepala daerah, yaitu Bapak
Bapak Sabar AS, SAG MSI, dan pimpinan kafilah yaitu Bapak Haji Beni Utama SHMM dengan jumlah anggota kafilah sebanyak 106 orang. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kafilah dari Kabupaten Pasaman. Ya, sebanyak 106 orang kafilah dari Kabupaten Pasaman tadi sudah disampaikan Miss. Iya, tapi aku fokus ke backsoundnya loh. Ya, lagunya enak ya Miss. Iya, enak ini. Benar. Asik dibawa joget ini. Dari Pasaman mana nih pendukungnya nih? Oh, Bapak ada dan Ibu hadirin dari Kabupaten Pasaman. Kita berpindah ke sebelahnya. Ini dia. Sesaat lagi kita saksikan kafilah dari Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat, tadi Pasaman, sekarang Kabupaten Pasaman. Bapak dan Ibu di depan panggung tamu kehormatan. Kafilah Kabupaten Pasaman Barat ini tentunya di bawah arahan Bapak Bupati Haji Samsuardi SAG dan Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Risnawanto SE. Di mana tahun ini kafilah dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Nur MA yang berjumlah 107 orang. Hadirin disaksikan di layar, Bapak Bupati tentunya berikan semangat kepada kafilah Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat saat ini sedang tampil dalam defile membawa sebanyak 170 orang, 107 kafilah maksud kami yang akan bertanding di gelaran MTQ nasional kali ini Miss. Dari tadi nih kayaknya komen pendukung Pasaman banyak nih. Banyak ini, ada Pak Damir, ada Miss Rawani, ada Ahmad Daud. Banyak banget ini dari Pasaman ya, Najwa Kita berdoa Harumi. semoga Pasaman Barat bisa memberikan penampilan terbaiknya ya Miss ya untuk jadi juara. Wakil Gubernur beserta Bapak Dirjen kita saksikan sesaat lagi akan melintasi tribun utama yaitu para kafilah dari Kota Payakumbuh. Hayo Payakumbuh, mana suaranya? Tentunya di bawah binaan Bapak Wali Kota Bapak Haji Reza Falevi STMT dan Wakil Wali Kota Bapak Haji Elvin Yunas SEMN. Tentunya dengan pimpinan kafilah yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rida Ananda MSI yang kali ini mengutus anggota kafilah sebanyak 65 orang. Kota Hadirin Payakumbuh inilah Miss. para kafilah dari Kota Payakumbuh. Ya, Payakumbuh hadir dengan 65 kafilah yang akan bertanding di MTQ nasional ke-39 nih. Kota Payakumbuh terkenal dengan galamainya. Galamainya. Benar. Dan wisata di Payakumbuh yang terkenal ada harau ya Miss ya. Kampung harau. Banyak. Ini ada Uda Awak Davacaniago. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia dari Kota Payakumbuh, kita akan terbang selanjutnya ke kafilah Kabupaten Pesisir Selatan. Bersama arahan Bapak Bupati Bapak Dr. Andes Rusma Yul Anwar MPD dan juga Bapak Wakil Bupati Bapak Rudi Haryansyah SSI. Tahun ini Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti 12 cabang dengan jumlah anggota 56 orang. Hadirin kita saksikan di layar, inilah Kabupaten Pesisir Selatan. Suka ke pantai Miss. Pesisir Selatan terkenal dengan pantai yang jadi cantik nih Miss. Oh ya, Pulau Mande. Benar. Sudahkah Derit ke sana? Nah, sudah dong. Sangat cantik sekali. Nah, benar. Dan ini kafilah dari Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 56 orang yang akan bertanding di MTQ kali ini nih Miss. Ya, dia mengikuti 12 cabang. Benar sekali. Mana nih pendukung Pesisir Selatan? Oh ada. Oh iya benar. Pesel Ranca. Nasra YouTube. Nasra YouTube. Bapak Ibu hadirin, telah berlalu kafilah dari Pesisir Selatan. Selanjutnya kita saksikan defile kafilah dari Kota Sawalunto. Sawah Lunto. Tentunya di bawah Kepala Daerah Bapak Dery Asta SH, Wakil Kepala Daerah Bapak Haji Zohirin Syayuti SE, dengan pimpinan kafilah Bapak Dr. Ahmad Kadri MKM, dan juga menghadirkan
kafilah sebanyak 90 orang. Dan turut hadir ikut berserta defile kafilah yaitu Bapak Sekda Kota, Ibu Sekda Kota Sawah Lunto. Kampung awak kok Sawah Lunto, ada yang komen gitu tuh Miss. Benar. dari awak Saya kalau bicara Sawah Lunto ini taunya dengan batu bara dan kereta apinya nih Miss. Ada danau biru deh kayaknya di sana. Sawah Lunto ini kota sejarah sekali ya Miss ya. Inilah kafilah dari Kota Sawah Lunto. Iya, turut hadir juga ya Pak Sekda dan Ibu Sekdanya Ibu di Kota Padang Panjang malam ini. Membawa 90 orang kafilahnya kali ini Miss. Ada Ulfa Syarif Dari tuh. Sawah Lunto, Ayu dan juga tentunya tamu undangan kami yang terhormat. Hidup batu Kita bara berpindah Miss. dari Benar, backsound hidup saja batu sudah bara. menunjukkan kota selanjutnya. Inilah kafilah dari Kota Solo. Kafilah dari Kota Solo tahun ini diturunkan sebanyak 125 orang kafilah di bawah arahan Bapak Wali Kota Bapak Haji Zul Elfian Umar SHMSI dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Dr. Ramadhani Kirana Putra SEMM. Dan tentunya tahun ini dipimpin oleh Bapak Haji Eri Iswadi SAG MA. Kita saksikan di layar Bapak dan Ibu. Itulah kafilah dari Kota Solo. Kota Solo hadir Miss. Iya, Kota Solo hadir. Pas banget ini backsoundnya Solo. Tidak nampak minggu lalu. Dek Bare Solo yang lama Miss. Iya, Kata orang tuh Rahmat Miss. Marjuni, Solo Benar. hadir. Solo hadir membawa 125 orang kafilah yang akan bertanding. Kita doakan semoga Kota Solo bisa menjadi juara. Juara ya pada Pokoknya sesi semuanya kali ini. juara Miss. Kita doakan semuanya juara. Iya, amin amin. Masih ada tuh dari Levi Agustina. Allahu Akbar, insya Allah. Insya Allah. Wah doanya Insya Allah semoga dikabulkan ya. Iya. Elva Sosial Iya, juga Wery. nih. Dari Kota Solo kita bergeser sedikit ke Kabupaten Solo. Tentunya dengan Bapak Bupati Haji Epiardi Asda Empar dan Wakil Bupati Bapak John Firman Pandu SH. Kali ini mengutus 130 orang anggota kafilah. Hadirin kita saksikan di layar begitu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati memberikan lambaian tangan sebagai tanda dukungan terhadap para kafilah dan juga sebagai bentuk perhatian Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah kafilah Kabupaten Solo. Kabupaten Solo dari bajunya biru ini. Benar, Kabupaten Solo setelah tadi Kota Solo. Kota Solo, Danau Singkara kok. Oh, Danau Singkara. Iya, baju biru warna air Danau Singkara ini kayaknya deh. Cerah ya Miss ya. Danau Singkara. Kabupaten Solo maju. Puji Araswati. Kita doakan semoga Kabupaten Solo berbahagia dari Kabupaten Solo. nih ya Miss ya. Kita berpindah selanjutnya. Teman-teman dari Backsound sudah menunjukkan identitas, ini dia Kabupaten Sijunjung. Hayo pendukung Kabupaten Sijunjung mari. Kafilah dari Kabupaten Sijunjung ini tentunya di bawah arahan Bapak Bupati Bapak Beni Dwipa Yuswir dan juga Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Iradatilla. Tahun ini Kabupaten Sijunjung dipimpin oleh Dr. Andes Haji Afrizal untuk kafilah yang bertanding di 11 cabang dengan jumlah anggota 90 orang. Bapak dan Ibu hadirin, Bapak Bupati berikan lambaian tangan bentuk semangat. Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung membawa 90 orang kafilah yang ikut bertanding di 11 cabang Miss. Oke, kita doakan juga nih Kabupaten Sijunjung. Lansek Manik. Lansek Manik. Oh iya benar. Sijunjung kok belum ada nih yang komen. Karena kelahiran awak Lansek Manik. Gitu ya, Lansek Manik berarti ya. Sijunjung terkenal dengan Lansek Maniknya nih. Udah awak Devasya-Niago banyak ya tanda kelahirannya. Dari tadi tanda kelahiran mulu ya. Baik hadirin lalu kafilah dari Kabupaten Sijunjung akan melewati tribun utama yaitu para kafilah dari Kabupaten Solo Selatan. Oke. Solo Selatan. Aku udah pernah loh
Miss? Kemana nih? 1000 rumah gadang. 1000 rumah gadang. Terkenal sekali loh Miss itu. Kita lihat nih Solo Selatan. Ya, tentunya di bawah pimpinan Kepala Daerah Bapak Haji Khairunas dan dengan pimpinan kafilah Bapak Haji Samsuin yang mengutus beberapa orang kafilah, yaitu sebanyak 54 orang. Ikut juga Ibu Bupati. Iya, untuk melambaikan tangan Bapak Bupati dan Ibu Bupati sebagai bentuk dukungan kepada para kafilah. Kabupaten Solo Selatan membawa 54 orang kafilah. Semoga memberikan yang terbaik di MTQ kali ini. Iya, tepat sekali Kak Derit. Mana nih dukungannya nih? Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Selanjutnya, inilah juara umum MTQ Nasional tingkat Sumatera Barat ke-38 tahun 2019, Kafilah Kabupaten Tanah Datar. Ini juara tahun lalu, 2 tahun lalu nih Miss MTQ. Hadirin Kabupaten Tanah Datar menghadirkan 72 orang di bawah arahan Bapak Bupati Eka Putra SE dan Bapak Wakil Bupati Bapak Rici Aprian SH MH. Tahun ini untuk merebut kembali gelar juara umum, Kabupaten Tanah Datar mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan di bawah arahan pimpinan kafilah Bapak Dr. Andeska dan Hendarsha. Hadirin di depan tamu panggung kehormatan, inilah Kabupaten Tanah Datar. Ya, Kabupaten Tanah Datar ini juara pada MTQ ke-38 ini Miss. Apakah Kabupaten Tanah Datar akan kembali meraih juara di MTQ kali ini atau akan direbut oleh kabupaten atau kota lainnya? Iya, ternyata Kabupaten Tanah Datar tahun ini mengikuti seluruh cabang. Mereka tidak mau melepaskan gelar juara sepertinya ini Miss. Dan juga nih Kak Derit, banyak sekali nih pendukung Tanah Datar di YouTube ini. Wow. Tentu saja sebagai juara kayaknya banyak pendukungnya. Iya, ayo Tanah Datar mana lagi nih? Ya ampun. Semangat nih warga Tanah Datar mendukung para Tanah Datar go go go. Wah, semangat sekali. Subur pagar Ruyuk. Dari Tanah Datar jangan lupa loh ikutan lomba vlog MTQ selama pelaksanaan MTQ ya Kak Derit ya. Ya, jadi untuk pemirsa yang sedang live saat ini nih, mendukungnya juga bisa dengan ikutan lomba vlog nih ya Miss ya. Datang ke lokasi-lokasi pelaksanaan MTQ, hadiahnya jutaan rupiah, ada total hadiah 6 juta rupiah. Bisa dicek di mana sih? Bisa cek di IG vlog MTQ Papal atau di IG Kominfo Padang Panjang tentunya. Check it out ya guys. Ya, info lengkapnya bisa dicek di sana. Benar, ikuti lomba vlognya. Tanah Datar banyak banget ini. Tanah Datar, Yozi, Yami, Melda, Rizky Putra, Gol Tanah Datar, Wahyu Ilahi kemana ini tadi? Tadi nggak ada ya, baru nyampe ya. Wahyu Ilahi, Tanah Datar ya. Iya, kita tunggu nih selanjutnya apa nih Derin? Kayaknya masih ada beberapa kota lagi nih Miss. Iya. Jangan lupa ya pemirsa, ikuti lomba vlog MTQ. Jadi nanti bisa mengambil semua kegiatan selama proses pelaksanaan MTQ, termasuk kegiatan malam ini, kegiatan besok, sampai acara penutupan. Iya, tinggal pilih atau boleh benar. Untuk video-video maker muda, konten kreator kita undang ini. Ini ada yang komen nih, Pancalawe dingin. Enggak dong, dingin cuacanya. Tapi dingin cuacanya, benar. Semangat di sini membuat suasana dinginnya hilang ini, menjadi hangat ya Miss ya. Jadi hangat. Ini masih ada nih Gol Pariaman, Padang Panjang, Kabupaten Solo. Dakwah official Solo, oke kita doakan
jogging ke Bancalaweh mungkin bisa ya Miss ya, karena ini kan acara pembukaan malam ini. Iya. Besok bisa sepertinya Miss, karena kita besok kegiatannya tapi di lapangan yang di luar ya Miss. Iya, jogging benar lapangan sekali. yang di luar itu bisa. Sekalian juga di sana ada stand-stand untuk UMKM Kota Padang Panjang. Benar. Jadi sekalian jogging, sekalian mampir ke Padang Panjang Expo ya Miss ya, ke stand-stand di Bancalaweh. Dari Bekasi hadir. Oke, halo Bekasi, apa kabar? Tuan rumah sudah Miss, sudah tadi tuan rumah di awal tadi awak Dava Caniago. Udah lah. Ini tadi tampil di layar, saat ini adalah dari isi yang mana diganti? Ya tadi sebelum defile ini kita ada penampilan pengibaran itu ya Miss ya, pengibaran bendera itu diiringi dari paduan suara orkestra isi Padang Panjang. Baik hadirin, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada defile kafilah dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita saksikan penampilan seni tari budaya dengan judul Ziarah Surau Kota Hujan. Berangkat dari himbauan pemerintah Kota Padang Panjang untuk Babalia ka Surau, maka kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah karya tari kolosal yang berjudul Ziarah Surau Kota Hujan. Ziarah Surau merupakan gabungan unsur koreografi, dramaturgi, dan musikal menjadi pertunjukan dramatik. Karya ini bicara tentang sejarah Kota Padang Panjang, sebuah momentum penting dalam perjalanan Kota Padang Panjang sebagai suatu organisme yang lahir, tumbuh, dan berkembang. Bermula dari sebuah pakan Jumat, Padang Panjang telah tumbuh sedemikian rupa menjadi kota dengan wajahnya di masa kini. Sepanjang riwayat itu pula, Padang Panjang telah melahirkan manusia-manusia unggul di berbagai bidang, manusia yang berguna bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara, bahkan dunia. Mereka lahir dari pemikiran ala Surau. Surau tak terpungkiri telah menjadi lembaga penting dalam perjalanan, sekaligus sumbangan Kota Padang Panjang. Lewat momentum MTQ ini, Padang Panjang hendak menengok jauh ke belakang, melihat riwayat pertumbuhan kota dalam hubungannya dengan Surau. Sebuah ziarah untuk mengingat Surau sebagai rahim subur bagi pembangunan kota, guna membangun kesadaran dan tatapan ke masa depan. Bapak Menteri Agama, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, penampilan ini dikonsep dan tentunya merupakan konseptor utama dari penampilan ini adalah Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran, BBA. Penampilan ini di bawah pimpinan produksi Emri SSN MSN dengan stage manager Jan Stevenson SSN MSN dan koreografer Dr. Susas Rita Loravianti SSN MSN dengan asisten koreografer Saiful Erman Eskar MSN. Penampilan ini dilatih oleh pelatih tari Wardi Metro SSN MSN, Denny Mayosta SSN MSN, Safrini SSN MSN, dan Cici Wulandari SSN MSN. Komposer penampilan ini adalah M. Halim SSN MSN. Dramaturg Dr. Dede Pramayoza SSN MSN. Sutradara penampilan ini adalah Bapak Dr. Sahrul NSS MSI dengan videografer Adri Yandi SSN MSN, Zainal Abidin SSN MSN, dan Erwin SSN.
Penata artistik penampilan ini adalah Dr. Yusril, SSMSN. Penata lighting, Enrico Alamo, SSN MSN. Penata suara, Ahmad Zaidi, SSN MSN. Penata rias, Wahida Wahyuni, SSN MSN, dan Ninon Sofia, SSN MSN. Penata busana penampilan ini adalah Octavianus, SSN MSN, dan Idun Aryastuti, SSN MSN. Konduktor orkestra, Hadaci Sidik, SSN MSN. Dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, penampilan ini juga akan dipandu dengan koordinator paduan suara, Yon Henry, SSN MSN. Selama penampilan, kita akan menyaksikan dan mendengarkan narator, Kurniasi Zaitun, SSN MSN, dan Dr. Afrizal Harun, SSN MSN. Karya ini didukung oleh siswa SD, SMP, mahasiswa dan sanggar seni di Kota Padang Panjang, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Padang Panjang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Sanggar Seni Sikambang Mani, Sanggar Seni Kinantan Sakti, Sanggar Rangkayo Sakti, Beni Kostum, Sanggar Agung, Sanggar Giring-Giring Bambu, Sanggar Titian AK, Z Studio, PT Nusa Kreasi Persada, Jakarta. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sambutlah, inilah penampilan tarian Ziarah Surau Kota Hujan. Pada tahun 1816, masyarakat Ampek Koto dan Anam Koto berselisih paham dalam menentukan tempat untuk menggelar Pakan Jumat. Karena perselisihan mengarah pada pertumpahan darah, mereka lalu datang ke surau Tuanku Paman Siangan di Kotolawe. Tuanku Paman Siangan melerai perselisihan itu dengan menetapkan sebuah daerah yang baru untuk menggantikan kawasan Pakan yang lama. Dipilihnyalah sebuah padang nan panjang yang dekat dari Nagari Panyalayan, Nagari Paninjauan, dan Nagari Gunuang. Di padang nan panjang itu, perdamaian kemudian diikrarkan. Sejak saat itu, jadilah di sana Pakan Jumat yang kemudian hari dikenal dengan nama Padang Panjang.
Sesungguhnya ukhuwah Islamiyah harus diletakkan di atas segalanya. Janganlah kita lupakan persaudaraan dan pertalian antara kita hanya karena urusan niaga, urusan dunia. Utamakanlah musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu perkara. Buatlah pakan Jumat yang baru di padang nan panjang ini. Kelak, insya Allah, anak cucu kita akan mendapati padang nan panjang ini akan menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber dari berbagai kegiatan umat. Hoi orang kampuang, kadua ladai, bawa kakek surang-surang, awak kagotong royong ke mambe pasar, lain talagato. Sudah rata-rata nyobagosun, membagi kampung Jonagari, pangana hari pandai baru, majalah sepanjang hari. Sepanjang hari. Sesudah rata-rata nyobagosun, membagi kampung Jonagari, pangana hari pandai baru, majalah sepanjang hari. Pakan Jumat berkembang demikian pesat. Perang Padri meletus dan berlangsung dari tahun 1821 hingga tahun 1837. Padang Panjang terlibat pula sebagai medan pertempuran. Setelah perang mereda, perlawanan terhadap penjajah sebenarnya tak padam, namun mengambil bentuknya yang lain, yakni perlawanan pikiran. Di Padang Panjang berkumpul para pembaharu, yakni para murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang mufti di Masjidil Haram di Mekah. Orang-orang datang ke Padang Panjang untuk belajar pada murid-muridnya. Jika tak mampu, langsung datang ke Mekah. Karena itu, Padang Panjang menjelma menjadi beranda bagi mereka yang ingin belajar ilmu agama, dan mulai terkenal sebagai Serambi Mekah.
Pada tahun 1895, Syekh Abdullah Ahmad mendirikan surau Jembatan Basi, tak jauh dari lokasi Pekan Jumat yang ramai itu. Nama surau ini diambil dari sebuah jembatan besi yang baru saja dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sungai di bawah jembatan memudahkan jamaah untuk mengambil wudhu dan bersuci. Letaknya yang tidak jauh dari Pekan Jumat membuat surau Jembatan Basi ramai dikunjungi, terutama oleh para pedagang. Di surau itu mulai pula diadakan wirid pengajian secara teratur, yakni pada petang Kamis, malam Jumat, tepat sebelum Pekan Jumat digelar keesokan harinya. Dari penderitaan bangsa kita adalah kebodohan. Kebodohan itu membuat kita menjadi santapan kepintaran bangsa yang lain, menjadi sasaran empuk penjajah. Karena itu, mulai dari kini, kita harus mengupayakan pendidikan yang layak untuk umat. Pendidikan yang tidak saja mengedepankan akal pikiran, namun juga sikap yang berani dan kesucian jiwa. Jadikan ilmu sebagai senjata, karena sesungguhnya Allah lebih menyukai mereka yang melengkapi imannya dengan ilmu dan pengetahuan. Pada tahun 1907, Syekh Abdullah Ahmad mendirikan Adabiyah School, sebuah sekolah agama modern pertama di Padang Panjang. Penamaan sekolah ini dimaksudkan sebagai simbol kebangkitan ilmu pengetahuan, penunjang peradaban Islam di Minangkabau lewat pendidikan. Tahun 1915, Labai El-Yunusi telah membentuk sebuah sekolah sendiri bernama Al-Madrasah Diniyah. Tahun 1918, sekembalinya dari sebuah perjalanan ke Pulau Jawa, Haka memanggil dua muridnya, Zainuddin Labai dan Jalaluddin Taib, meminta mereka merintis sebuah sekolah modern yang bernama Sumatera Tawalib. Kaum muda muncul dari madrasah yang baru ini. Dari Padang Panjang,
Siar mereka terdengar kemana-mana. Mereka membawa gagasan mengganti sistem belajar halaqah dengan sistem madrasah. Buku-buku terbit, majalah dan surat kabar lahir. Pusat kegiatan masih di Surau Jambatan Basi. Semangat pembaharuan dan kebangsaan mulai pula tumbuh semarak. Sumatera Tawalib lahir, Diniyah berkembang di tangan seorang perempuan hebat bernama Rahma El Yunusia. Diniyah mengembangkan sekolah khusus kaum perempuan. Adalah guru, pendidik utama bagi anak-anaknya sendiri. Seorang ibulah yang akan turut menentukan jalan kehidupan mereka selanjutnya. Masyarakat bisa baik jika rumah tangga baik, sebab rumah tangga adalah tiang masyarakat dan masyarakat adalah tiang negara. Ibu adalah tiang rumah tangga. Karena selain Adam manusia pertama, tiap-tiap manusia dilahirkan oleh ibu mereka. Sebab itu, kita perlu mengusahakan pendidikan bagi setiap perempuan agar dia dapat menjadi ibu sekaligus guru yang baik dalam rumah tangga, lalu masyarakat, dan akhirnya negara. Pada bulan Maret 1942, Jepang menduduki Sumatera Barat tanpa perlawanan berarti dari Belanda. Masyarakat Padang Panjang tak terkecuali turut merasakan penderitaan di bawah penjajah baru ini. Rahma El Yunusia memimpin HH Nokai di Padang Panjang untuk membantu perwira Gyugun. Perjuangan dan doa bangsa untuk merdeka akhirnya menjadi kenyataan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Padang Panjang turut serta bahkan menjadi yang pertama yang merespon peristiwa itu. Upacara kemerdekaan digelar di Padang Panjang. Muhammad Safi'i, sang pendiri INS Kayu Tanam, sekaligus kelak menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang ketiga, membacakan proklamasi. Rahma El Yunusia mengibarkan sang merah putih. Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi mendapat perlawanan dari rakyat. Masyarakat Padang Panjang ikut serta angkat senjata. Wahai
kampung apakah di depan pulang kota dana bunyi tabur capek bayu yo sembarang. Berubah, musim berganti. Padang Panjang tumbuh menjadi kota pendidikan dan juga pusat kebudayaan. Pada tahun 1965, Lembaga Pendidikan Seni berdiri di Padang Panjang. Di tengah kesibukan kota, seorang perempuan menari, mencari-cari, mengembangkan tari kontemporer Minangkabau. Ia adalah Huriah, anak Syekh Adam Balai-Balai. 3 orang saudaranya mengiringinya dengan musik. Mereka adalah Rustanul, Irsyad, dan Akhyar. Bertahun-tahun sebelumnya, di dalam lingkungan Surau Pasabaru yang kelak bernama Madrasah Irsyadin Nas itu, Huriah kecil belajar bersilat bersama murid-murid yang lain. masa kini, Padang Panjang adalah kota kecil di jantung Sumatera yang masih terus bergeliat. Masjid-masjid baru tumbuh seperti cendawan di musim hujan, bersanding dengan surau-surau yang tetap terpelihara. Pesantren baru tumbuh
Mutawalib tetap pula berwibawa. Kauman Muhammadiyah Padang Panjang membuatnya sempurna. Lembaga pendidikan seni itu kini tumbuh menjadi Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang terus berdialog dengan kecepatan zaman, membangun literasi dan narasi baru. Dan surau-surau tetap menjadi pusat jala pembunan ikan, menjadi tumpuan harapan, menjadi pusat kehidupan, sebagaimana diramalkan Tuanku Pamansiangan 2 abad silam. Allahu Akbar, Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, Miss Julai, barusan kita saksikan tampilan tarian dari penampilan seni tari budaya ziarah Surau Kota Hujan nih, Miss. Iya, merinding sekali nggak sih? Merinding sekali, ya. Menceritakan tentang sejarah Islam ya, Miss ya, di Kota Padang Panjang sebagai kota serambi Mekah, mulai dari pendidikan, mulai dari sejarah tokoh-tokoh Islamnya juga. Iya, karena kita tahu kan pendidikan di Kota Padang Panjang ini terkenal dengan pesantren yang banyak, karena memang ulama-ulama di sini banyak lahir ya, Miss ya. Rama El Yunusia tadi dibacakan ya. Adam Bebe, Adam, banyak sekali. Iya, benar. Penampilan luar biasa sekali dari seniman-seniman Padang Panjang ini, Miss. Ini gabungan ya, penarinya gabungan dari beberapa sanggar di Padang Panjang. Iya. Anak SD, SMA, SMP. Benar, mahasiswa sanggar seni. Banyak sekali, Miss. Iya. Kita tahu kan bahwa di Padang Panjang ini ada kampus isi Institut Seni Indonesia di Kota Padang Panjang. Jadi Padang Panjang ini benar-benar banyak sekali melahirkan tidak hanya tokoh-tokoh ulama Islam, tapi juga seniman-seniman yang luar biasa nih, Miss. Tadi saya juga ada baca komen, ini sudah layak tampil nasional ini acara di TV nasional. Di TV nasional, karena memang tampilannya itu luar biasa. Tadi saya sendiri merinding tadi pas nontonnya nih, Miss. Iya, ini banyak sekali nih komen yang masuk ini. Pemain biolanya sangat menjiwai. Benar, ya. Sampai manitia aimato mendengar musiknya. Onde mande. Memang benar sih, Miss, karena memang menceritakan ceritanya juga dalam nih tadi, Miss. Maknanya dalam. Tadi ada lagu
lagunya ada yang komen nih, ini lagunya udah lampau bana Iko keceknya gitu. Jadi banyak yang nostalgia, ini mungkin perantau-perantau Minangkabau yang ada di luar Sumatera Barat. Iya. Jadi nostalgia nih Miss mengenang cerita-cerita waktu di Padang Panjang. Iya, jadi kita berharap semoga COVID-19 ini segera hilang berakhir dan bisa para orang rantau bisa balik kampung, melepas rindu di kota Padang Panjang. Sekali. Ini masih Baik ada Bapak juga dan Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi penampilan tari seni budaya dengan tema Ziarah Surau Kota Hujan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tidak terasa sampai kita di penghujung acara pembukaan MTQ Nasional ke-39. Tarian tadi juga sekaligus mengakhiri rangkaian acara pembukaan MTQ Nasional ke-39 kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu undangan kami yang telah hadir bersama kami dari awal hingga akhir acara. Demikianlah rangkaian acara pembukaan MTQ pada malam hari ini. Inilah saatnya saya Wery dan rekan saya Yurika. Kami berdua pamit undur diri, semoga bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya, baik pemirsa, demikianlah rangkaian acara kegiatan pembukaan MTQ Nasional ke-39 di Kota Padang Panjang. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa yang dari tadi sudah ikut bersama kami di sini menyaksikan secara langsungnya ya Miss ya. Iya, dari pukul 8 malam tadi ya, sekarang udah benar. pukul 23.37. Dan cuaca pun sedikit diberi kejutan kita ya. Benar, tadi sedikit hujan, sempat cemas, tapi alhamdulillah kita masih bisa menikmati acara sampai berakhir ya Miss ya. Iya, ini komen-komen pun dari YouTube masih nyambung ini. Kayaknya masih semangat menonton sampai benar-benar habis sepertinya nih Miss. Oke, untuk Derry tadi ada yang nanya nih, untuk kegiatan di masjid, untuk perlombaan ada live streamingnya nggak sih? Iya, kalau live streaming di YouTube kita belum ya Miss ya. Tapi kalau misalnya memang mau mengikuti terus informasi seputar kegiatan pelaksanaan MTQ, terus pantengin nih Miss Instagram Kominfo Padang Panjang atau Facebook Kominfo Padang Panjang, karena di sana akan update terus Miss. Kita benar-benar aktual. Iya, inilah kita saksikan layar. Ya, kita saksikan kembali penampilan dari seniman kita ini Miss. Ada dari isi tadi nih Miss. Yang tadi juga pembukaan dari mereka juga. Baik, kayaknya masih banyak nih Miss yang masih mau nonton kita nih Miss. Pak Basko, kampung halaman awak memang rancak. Iya. Sumatera Barat itu rancak, tidak ada yang tidak rancak di Sumatera Barat. Iya benar. Lokasi wisatanya bukan main, di mana-mana berarti ada lokasi alamnya. Benar sekali. Salam dari anak rantau, salam kembali dari kami di Sumatera Barat. Kami berharap semoga anak rantau yang ada di luar Sumatera Barat bisa datang pulang kampung ke Padang Panjang ya Miss ya. Ke Padang Panjang. Lidra Firdaus, ini Kak Derry nih ya. Halo Bang Lidra.
di Padang Panjang TV. Jadi channel kita harus di subscribe dari sekarang nih biar tidak ketinggalan. Benar. Loncengnya ya. Benar. Dan untuk informasi di mana saja kegiatan perlombaan, di mana saja kontingen dan segala macam bisa dicek di Instagram Kominfo Padang Panjang dan di Facebook Kominfo Padang Panjang. Jadi ya benar. Jadi bisa tahu gitu. Dan kalau datang ke Padang Panjang mampir ke pasar kulinernya pastinya ya. Iya. Itu tadi persembahan nih, Miss. Ini rangkaian lagu-lagu Minang, lagu-lagu Sumatera Barat nih, Miss. Oh ya. Hadirin, udah jam 23.44 ya, masih fokus kan? Si Nur Aini aja masih fokus tuh. Alhamdulillah sudah selesai pembukaannya. Semoga lancar selalu acaranya. Sepertinya mungkin yang chat di sini juga sebenarnya ada di lokasi ini kayaknya ya, Miss ya. Setan muda, Masya Allah, Allahu Akbar. Diinformasikan sekali lagi nih bagi yang dari luar kota Padang Panjang, ketika menyaksikan perhelatan MTQ di kota Padang Panjang ini, jangan lupa untuk singgah ke pasar kuliner, ke PDIKM, ke tempat wisata-wisata di kota Padang Panjang. Benar. Pasar kuliner Padang Panjang terkenal dengan kulinernya yang nikmat, apalagi dengan cuaca yang sejuk dingin membuat perut lapar terus ya, Miss ya. Jangan lupa juga bakso dan misonya. Benar sekali. Kak, jangan lupa upload yang dari awal tadi, Iqbal Asrafi. Ada siaran ulangnya enggak, Kak? Jadi nanti ini mungkin kita save ya, Miss ya. Jadi bisa ditonton ulang oleh pemirsa yang mungkin tadi tidak menyaksikan live secara langsung. Bisa nanti nonton kembali di channel YouTube kita ya, Miss ya. Kopi dulu, Kak. Di suasana Bancalawe sekarang masih rame banget ya. Masih ada sesi foto sama pengisi-pengisi acara, keluarganya foto-foto bareng nih sama pengisi acara. Dan ini suatu kebanggaan bagi keluarga, orang tua kalau rasanya ada tontonan publik kegiatan perhelatan MTQ. Ya, benar. Karena memang pengisi acara di sini juga sibuk ya, Miss ya. Baik pemirsa, demikianlah rangkaian acara MTQ, pembukaan MTQ ke-39 di Kota Padang Panjang. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa yang dari tadi sudah ikut bersama kami langsung menyaksikan rangkaian kegiatan ini. Akhir kata, saya Derit M. Harika. Saya Miss Julai. Ya, kami pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama tadi acara berlangsung. Dan terus tetap saksikan acara-acara lainnya di Padang Panjang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang berada di tangga tengah. Di tangga tengah Bapak dan Ibu kami mohon untuk dapat dikosongkan. Sekali lagi kami mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu yang berada di tangga tengah. Kami harap untuk dapat dikosongkan. Terima kasih atas kerjasamanya.